Sebenarnya seperti apa kondisi dunia perfilman tanah air Ya, saat ini di tengah pandemi? Kita terhubung dengan salah satu sineas tanah air, ada Mas Joko Anwar. Selamat siang, Mas Joko Anwar. Selamat siang. Mas Joko Anwar, sebenarnya apa yang dibutuhkan insan perfilman? Dukungan seperti apa atau bantuan apa yang dibutuhkan saat ini? Karena kalau kita tahu sebenarnya beberapa bioskop sudah buka sebenarnya, Mas. Ya, sebelumnya saya mau jelasin dulu bahwa industri perfilman Indonesia adalah salah satu subsektor dari industri ekonomi kreatif yang menopang perekonomian Indonesia secara signifikan dengan tenaga kerja di subsektor film, animasi, video yang hampir mencapai 50.000 orang di tahun 2019 dan lebih dari 2.500 jumlah usaha. Dan kontribusi industri film Indonesia ke pendapatan negara di tahun 2019 diperkirakan lebih dari 14 triliun rupiah. Jadi ini sangat signifikan sekali untuk dipertahankan. Yang kita butuhkan adalah dukungan pemerintah. Pertama, membantu pemulihan industri film Indonesia lewat dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN dengan mekanisme yang tentunya akan ditentukan secara transparan kemudian. Dan kita juga butuh bantuan pemerintah untuk membuat kampanye kembali menonton ke bioskop dengan dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan untuk menghilangkan stigma negatif. Karena bioskop adalah salah satu jenis usaha yang paling banyak mendapat stigma negatif karena setelah banyak sekali setelah banyak usaha yang sudah boleh buka seperti tempat rekreasi, tempat makan, tapi bioskop masih banyak di beberapa daerah masih ditutup dan ini memberikan stigma negatif di tengah masyarakat. Padahal menonton di bioskop itu adalah relatif aman ya kalau mengikuti protokol kesehatan karena pada dasarnya menonton bioskop kalau kita perhatikan sifatnya adalah melihat ke depan, tidak berhadapan dan tidak membuka masker, tidak berbicara. Jadi aman kalau misalnya kita masih mengikuti protokol kesehatan. Kita juga membutuhkan keringanan pajak atas bisnis film Indonesia karena skema perpajakan untuk bisnis film Indonesia adalah yang saat ini sangat memberatkan karena ketika kita persiapan untuk produksi film sudah terkena pajak, ketika syuting juga kena pajak, ketika kita memutar film kita di bioskop juga kena pajak hiburan oleh pemerintah daerah, juga kena pajak pertambahan PPh juga kena oleh pemerintah pusat, kemudian ketika akhir tahun juga masih kena pajak. Jadi kita butuh keringanan pajak atas bisnis film Indonesia. Kemudian juga kita butuh langkah nyata, cepat, dan tegas untuk memberantas pembajakan film. Karena ini butuh betul-betul komitmen dari pemerintah untuk memberantas pembajakan karena ini adalah sesuatu yang sangat merugikan dari industri kita. Kemudian kita juga butuh percepatan vaksinasi bagi para pekerja industri film. Karena kalau kita lihat industri kita, kegiatannya sangat bersinggungan langsung dengan masyarakat. Kita syuting film juga syutingnya di lokasi yang sebenarnya karena langsung bersinggungan dengan masyarakat. iya, secara tidak langsung juga negara kehilangan pemasukan dari film ini di tengah pandemi ini. Selain memang kampanye begitu agar warga menonton ke bioskop, adakah selipan begitu ada dukungan insentif kepada pekerja film di surat terbuka untuk Jokowi ini, Mas Joko? Ya, tadi yang sudah saya sebutkan ya, kita butuh bantuan berupa selain stimulus pajak juga mungkin ada kucuran dana dari dana pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita coba rumuskan sekarang. Para produser sekarang mencoba untuk membuat bagaimana mekanismenya supaya lebih bisa terarah dana dari pemulihan ekonomi nasional yang coba nanti proposal yang akan kita ajukan ke pemerintah. Oke, Mas Joko, bisa kita simpulkan bahwa kondisi perfilman saat ini tengah merugi ya, begitu, tidak ada keuntungan begitu. Nah, apakah ini artinya teman-teman sineas saat ini tidak melakukan produksi sama sekali? Pemasukan dari, kalau revenue bioskop itu turun sampai dengan 97% selama pandemi tahun 2020. Biasanya kita rilis bioskop 1 tahun, di tahun 2019 itu 130 judul. Sepanjang tahun 2020 kita hanya rilis film di bioskop kurang dari 25 judul. Jadi itu sekitar 75% turun produksi film ya. Tentunya kalau produksi film turun, teman-teman yang tadinya bisa bekerja di syuting film juga kehilangan pekerjaan.
itu masih dari sektor syuting filmnya, belum lagi subsektor yang di luar produksi film, karena film selain produksi film juga melibatkan banyak sekali subsektor lain gitu. Dan ini tentunya akan pemasukan negara dari subsektor film ini dari bioskop saja itu kerugiannya 1,5 triliun per tahunnya dari penjualan tiket bioskop. Yang tidak langsung dari bioskop itu mencapai 1,2 triliun. Dan di luar itu masih besar, masih banyak sekali kerugian dari pendapatan negara untuk pajak dari industri film. Baik, selain itu Mas Joko, adakah harapan lain di dalam surat terbuka Jokowi ini mungkin dalam hal pembangkitan ekonomi di industri film, Mas Joko? Industri film adalah industri film yang sangat strategis karena bukan saja komoditas bisnis, tapi juga penyandang budaya. Seperti yang kita tahu, film ini adalah wajah Indonesia ke luar negeri. Kalau kita bercermin dari misalnya, mau nggak mau kita melihat industri film di negara yang lebih maju, contohnya di negara Korea Selatan contohnya. Kita tahu budaya Korea Selatan dari film Korea Selatan yang bisa melakukan penetrasi di banyak sekali negara. Jadi film adalah komoditas bisnis dan budaya yang sangat strategis untuk kita jadikan penyandang budaya kita ke luar negeri. Jadi butuh sangat untuk diselamatkan dan diperjuangkan. Baik, Mas Joko, singkat saja, kalau misalnya dana stimulus tadi sudah dikucurkan oleh pemerintah, apakah ini akan menjamin nantinya bioskop kembali ramai? Karena tadi sudah Mas Joko bilang juga bahwa memang stigma negatif pada bioskop ini masih banyak yang takut untuk masuk bioskop di tengah pandemi. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman insan perfilman untuk mengkampanyekan bahwa sudah aman untuk masuk bioskop? Jadi ada dua hal ya. Yang pertama, ketakutan masyarakat untuk pergi ke bioskop. Yang kedua adalah konten. Dari pembuat konten, kita sebagai pelaku industri akan berusaha untuk tetap berproduksi. Selama ini kita tetap berproduksi dengan menjalankan protokol kesehatan dengan baik, menciptakan konten yang baik untuk bisa ditayangkan ke bioskop. Dan pemerintah tentunya bekerjasama dengan kita untuk membuat campaign tadi dan juga tidak menganaktirikan bioskop. Jadi kalau misal tempat lain udah boleh buka, bioskop juga diperbolehkan buka karena masih banyak bioskop yang ditutup di beberapa daerah. Baik. Gitu. Ya. Baik, semoga segera ada respon positif dari pemerintah. Kita juga kangen ya nonton rilis film-film terbaru dari Mas Joko Anwar. Respon positif dari pemerintah sudah ada ya, dari Kemenparekraf sudah berkoordinasi dengan kita sekarang. Baik. Kita akan tunggu karya-karya terbaru dari teman-teman sinias, termasuk karya terbaru dari Mas Joko Anwar. Terima kasih Mas Joko sudah bergabung bersama kami di Anju Siang. Pemirsa, sebuah mobil berlapis emas dan berlian ini viral di media sosial. Nah, kira-kira siapa pemiliknya? Usai jeda kami akan hadirkan sesaat lagi.